Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini Bapak akan mengajar tentang ilmu ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, Bapak minta untuk ketua kelas dan sekretaris nanti Bapak kirim absensinya lewat Google Classroom dan mungkin nanti lewat WhatsApp group juga. Jadi tolong nanti ketua kelas dan sekretaris tolong dibantu untuk absensinya. Oke, baik. Absensi sudah. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajarannya tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ya. Di sini Bapak akan membahas tentang ilmu ekonomi yang dimana materi pada hari ini ada tentang pengertian ilmu ekonomi, lalu ada penggolongan ilmu ekonomi, dan juga ilmu ekonomi syariah. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang ataupun jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Terkait dengan upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia juga. Karena apa? Yang pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Lalu ada menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Dan juga memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Oke. Lalu ada rumusan dari para ekonom nih. Rumusan tentang ekonomi dari para ekonom. Yang pertama itu dari Richard G. Lipsey. Menurut Richard G. Lipsey, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti itu. Lalu dari N. Gregory Mankiw, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya-daya yang langka. Lalu dari Paul A. Samuelson, ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau sekelompok dalam masyarakat, seperti itu. Lalu berikutnya ada dari Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan dari negara. Yang terakhir ada dari Alfred Marshall. Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada penggolongan ilmu ekonomi. Nah, di penggolongan ilmu ekonomi ada dua pendapat. Dari Ronald Jeffrey dan juga Alfred Westonier dan Douglas C. Haug. Menurut Ronald Jeffrey dalam bukunya yang berjudul 21 Century Economics tentang ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif, itu ada dua menurut dia. Ada ilmu ekonomi positif. Apa sih ilmu ekonomi positif itu?
Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif berpandangan murni menitikberatkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Ilmu ekonomi positif disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. Contoh analisisnya adalah dalam ilmu ekonomi positif itu jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi mengenai apa yang terjadi dalam dunia nyata, seperti itu. Lalu yang kedua ada ilmu ekonomi normatif. Apa sih ilmu ekonomi normatif itu? Itu adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ekonomi positif. Itu. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya hal tersebut terjadi. Contohnya, harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran, seperti itu. Lalu ada menurut Alfred Westonier dan Douglas C. Hauck. Dia membagi ilmu ini menjadi 3, yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif yang merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya kejadian saat krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, seperti itu. Yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi mikro dan makronya Bapak jelasin ya. Ekonomi mikronya itu mempelajari perilaku individu, dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi makronya mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Lalu ada ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang atau masalah tertentu. Misalnya, contohnya ya, ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, ekonomi syariah, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Berikut ini adalah pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Yaitu ada dari Yusuf Qaradawi. Dia menguatkan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada kebutuhan. Muhammad Abdul Manan juga mengeluarkan pengertiannya, atau bisa dibilang statementnya lah. Dia mengemukakan bahwa suatu ilmu pengetahuan sosial mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai syariah, seperti itu. Lalu dari Faisal Rifai dan Andi Bukhari, ia menyatakan bahwa ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Lalu ada tujuan ekonomi syariah. Apa sih tujuan dari ekonomi syariah itu? Mungkin kalian bingung ya anak-anak. Bapak jelasin. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang diperhatikan dalam ajaran agama. Tentu memiliki tujuan yang sama, yakni tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut nih. Yang pertama itu ada ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma moral Islam. Lalu ada persaudaraan dan kesejahteraan universal.
lalu distribusi pendapatan yang merata, dan yang terakhir ada kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Lalu ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis besar itu yang pertama ada sumber daya dipandang sebagai amanat Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua ada kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Lalu bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. Lalu yang keempat ada kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Yang kelima ada Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya, ini materi terakhir anak-anak. Ada materi manfaat ekonomi syariah. Ini pembahasan yang terakhir sebelum Bapak tutup. Manfaat ekonomi syariah itu ada 3 ya. Manfaat ekonomi syariah ada 3. Apa sih tiga manfaat ekonomi syariah itu? Yang pertama ada mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Yang kedua ada menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. Yang terakhir ada praktik ekonomi syariah yang bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi dari Bapak tentang ilmu-ilmu ekonomi. Tadi Bapak sudah mengajarkan tentang pengertian ilmu ekonomi, Bapak sudah menjelaskan tentang penggolongan ekonomi dan juga manfaat ekonomi syariah, terus ada prinsip ekonomi syariah, pokoknya yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti itu. Karena waktu Bapak sudah lumayan mau habis nih. Jadi nanti Bapak kasih tugas ke kalian aja untuk buat tambahan nilai mungkin. Bapak nanti kirim tugas ke Google Classroom dan Bapak pasti juga kirim ke WhatsApp group biar kalian tahu ya. Biar kalian ngerjain juga kan kadang notif yang nggak masuk lah di Google Classroom. Pasti kan di WA pasti masuk dong, namanya WhatsApp. Nanti Bapak kirim tugasnya ke WhatsApp group juga, ke Google Classroom juga. Nanti jangan lupa kumpulin. Deadline-nya sampai minggu depan mungkin ya. Bapak kasih keringanan deadline sampai minggu depan. Nggak banyak kok, cuma kuis-kuis aja sama soal-soal esai. Oke, Bapak tutup. Semangat untuk minggu-minggu selanjutnya. Belajar lagi, dipahami lagi materinya. Itu aja, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.